saya nggak dikasih pulang, gitu. Nggak tahunya di samping saya ini si Mayang Sari masih ikuti. Si Mayang Sari itu sosok yang tadi di samping Babe itu iya, ya? Yang di samping ambulan. Saya bilang sama ini si Mayang Sari. Si Mayang Sari itu. Coba dah jangan diganggu saya. Saya sedang nemenin jenazah karena jenazah ini mas itu rumah di depan sini. Rumahnya. Atau udah saya ngomong gitu dia pergi. Udah selesai saya di sana nguburin. Malam itu kira jam 2 malam. Disuruh nginep sama yang anaknya. Udah nginep nekong di sini, besok pagi baru pulang. Ah enggak, saya takut ada yang meninggal lagi. Itu pulang saya tuh jam 2 malam. Tiba-tiba di jalan itu mobil mati lagi. Mati lagi? Di Pantura. Waduh, saya bingung nih kemana. Harus saking bingung saya ini jam 2 malam, setengah 3-an lah. Jalan. Kayak saya ada yang nuntun, ada rumah makan. Orang kok pada ngeliat saya tuh di apa namanya saya datang itu pada bingung. Ini bapak-bapak kelihatan serem amat kelihatannya. Kayak ada apa gitu di samping dia. Samping saya maksudnya. Saya nggak disuruh masuk apa. Cuman saya duduk kayak di depan tuh. Cuman orang tuh nggak berani pada nyamperin saya karena di sebelah saya mungkin dia ngelihat kali. Udah nggak enak bawaannya gitu. Udah nggak enak. Ada kurang lebih 1 jam saya di situ. Saya bilang sama dia, udah, kamu kalau mengawal saya kawal sampai rumah. Tuh. Karena ini udah jam 3 pagi. Pulang. Tiba-tiba mobil tuh hidup. Hidup lagi tuh. Hidup lagi, hidup. Jalan gitu. Sampai di tol mana ya, hampir masuk Marilah. Pintu tol setelah pembayaran tuh di Jati Bening ya. Terbang dia. Dari lewat jendela. Itu terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cemimi, cerita mistis milenial. Kali ini kembali lagi bersama gue Disa dan narasumber kita kali ini yaitu Kong Amsir Moong. Babehnya menjelaskan nih. Nah, Babeh, apa kabar nih, Babeh? Kabar baik, Neng. Alhamdulillah ya, Beh. Alhamdulillah. Babeh, profesinya apa nih, Beh? Dulu profesi saya dulu supir ambulan. Supir ambulan berapa lama tuh, Beh? Kira kurang lebih hampir 10 tahun kali dah. 10 tahun? Kurang lebih 10 tahun. Pasti udah banyak banget pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya, Be? Pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya ada cukup lah gitu. Yang paling berkesan banget itu apa, Be? Boleh nggak sedikit diceritain, Be? Yang paling berkesan saya suatu saat mengantar jenazah ke Kuningan. Ke Kuningan? Iya. Kuningan Jawa Barat atau Jakarta nih, Be? Kuningan Jawa Barat. Jawa Barat. Tiba-tiba di jalan itu mogok. Itu mogok, didorong, diapain tuh ambulan, nggak mau hidup. Nggak mau hidup. Akhirnya ngambil ambulan dari rumah sakit lain. Terdekat situ ya, rumah sakit terdekat. Setelah itu jenazah turun berikut kerandanya, dibawa keranda saya dibawa ke Kuningan. Oh iya. Begitu berangkat berapa kilo kemudian, kok tiba-tiba ambulan saya hidup kembali. Oh. Gitu. Hidup kembali. Nah,
keranda saya kan harus dibawa, harus diambil. Nah, karena keranda saya dibawa. Iya. Begitu saya bawa begitu saya susul, tiba-tiba ada perempuan, rambutnya berurai, pakai baju merah. Baju merah? Ya. Kok baunya entar wangi, entar bau busuk. Itu di dalam ambulan? Di samping saya. Oh. Karena saya di ambulan tuh tinggal sendiri-sendiri. Gitu. Karena yang mau nganter jenazah ini ngikut mobil ambulan lain. Saya nengok, wujud. Disuruh susul saya ke sana. Tiba-tiba kira-kira ambulan kurang 500 meter lagi, dia menghilang. Oh, sosok tersebut menghilang. Sosok tersebut menghilang. Saya uber tuh ambulan ke daerah Kuningan, nggak tahu daerahnya, saya kurang gitu paham. Sampai sana kan saya mau ngambil keranda saya, gitu. Setelah sampai bareng, kena saya uber, bingung orang di sana. Lah kok itu hidup kok katanya mobil? Ya nggak tahu. Jalan ceritanya kita kurang paham dah tuh. Mobil tiba-tiba didorong, diapain kagak mau hidup, di starter nggak mau hidup. Tapi setelah sejenazah itu dipindahin, kira-kira berapa kilo, mobil kok hidup, gitu. Saya susul. Nah, yang saya bawa orang itu orang perempuan, yang jenazahnya, dan kebetulan tetangga, gitu di depan sini rumahnya, kebetulan, udah gitu udah, sampai saya sama-sama di sana. Saya nggak dikasih pulang, gitu. Nggak tahunya di samping saya ini si Mayang Sari masih ngikutin. Si Mayang Sari itu sosok yang tadi di samping Babe itu ya? Iya, yang di samping ambulan. Cuman orang pada nggak ngeliat, cuman saya sendiri yang lihat, gitu. Saya bilang sama ini si Mayang Sari. Si Mayang Sari itu. Coba dah jangan diganggu saya. Saya sedang nemenin jenazah, karena jenazah ini masih itu rumah di depan sini. Rumahnya yang ada pas bawa belok kemarin, kan ada apa sih dia? Berarti memang deket banget ya rumah Babe sama yang? Deket banget. Dah, atau udah saya ngomong gitu dia pergi. Udah selesai, saya di sana nguburin. Malam itu kira jam 2 malam. Disuruh nginep sama yang anaknya. Udah nginep nekong di sini, besok pagi baru pulang. Enggak, saya takut ada yang meninggal lagi. Itu pulang saya tuh jam 2 malam. Tiba-tiba di jalan itu mobil mati lagi. Di Pantura. Waduh, saya bingung ini kemana. Aduh, saking bingung saya ini, di jam 2 malam, 2:30 lah, jalan. Kayak saya ada yang nuntun, ada rumah makan. Nggak taunya di sana kafe. Oh, kafe. Rupanya nih si Mayang Sari ini ngajak senang. Ngajak senang, ya benar. Gitu. Minta istirahat juga kali ya? Mau istirahat. Orang kok pada ngeliat saya tuh di apa namanya saya datang itu, pada bingung. Ini bapak-bapak kelihatan serem amat kelihatannya, kayak ada apa gitu di samping dia. Samping saya maksudnya. Saya nggak disuruh masuk, nggak suruh apa, cuman saya duduk kayak di depan tuh. Di depan kafenya itu ya? Depan kafe. Cuman orang tuh nggak berani pada nyamperin saya karena di sebelah saya mungkin dia ngelihat kayak udah nggak enak bawaannya gitu. Udah nggak enak. Ada kurang lebih 1 jam saya di situ. Saya bilang sama dia, udah, kamu kalau mau ngawal saya, kawal sampai rumah. Tuh. Karena ini udah jam 3 pagi. Pulang. Tiba-tiba mobil itu hidup.
Hidup lagi tuh. Hidup lagi, Alhamdulillah. hidup, jalan gitu. Sampai di tol, mana ya, hampir masuk marilah. Pintu tol, setelah pembayaran tuh di Jati Bening ya. Bekasi berarti ya? Masih Bekasi, terbang dia. Oh. Dari jendela. Terbang. Udah. Pulang saya, udah pamit, nggak pamit loh. Tol pergi aja. Iya, datang nggak diundang. Datang nggak diundang. Itu kejadian itu bukan sekali dua kali, Neng. Sering kayak gitu. Ini mobil saya ngetem kan di sini. Depan masjid. Pernah dia marah, Neng, ke saya karena mobil tuh saya nggak cuci. Gitu. Saya nggak cuci mobil terus harusnya harus bersih. Itu kedua kalinya saya ngelayanin orang yang gitu. orang Gang Latif ini. Badannya Neng gedenya minta ampun tuh jenazah. Gede banget. Di keranda aja nggak muat. Orang yang punya yang anak-anak itu suaminya perempuan juga meninggal tuh. Oh gimana cara nuruninnya ini? Gitu. Atau kayak ada bisikan nih, dia selalu ngikutin saya nih. Kayak ada bisikan. Udah nanti saya bantu. Gitu. Setelah dimandiin diapain, bawa ke ambulan. Ambulan apa bulan yang goyang. Apa berat? Bawahnya. Setelah dimakamin di sini, kelurahan baru di sini, lubang sama mayat itu lebih besar orangnya nih. Orang pada bingung semua, pada nganter. Tiba-tiba saya dibisikin, maksud saya suruh yang nurunin, gitu, nurunin tuh jenazah. Saya turunin, cuman caranya berbeda. Gitu. Kalau orang biasanya kan nurunin begini, bukan jangan begini, kalau begini disangga kan biasanya begini, 3 orang, nggak mampu karena posisi badannya besar. Caranya bagaimana kok? Kata Neo yang lain, kata sudah anak suaminya. Akhirnya saya turun ini saya pikul. Nyamping gitu ya, Be? Nyamping. Itu posisi jenazah itu miring, bukan begini. Iya. Jatuh ke pundak, baru saya turunin. Dan dibantu oleh dia. Dibantu meringankan. Iya. Nah ini yang 2 orang ini kok baunya nggak enak. Itu baunya nggak enak. Kong, udah manahan Kong, saya Kong. Pada lompat, pada ke atas. Nggak kuat sama baunya. Dia bau, Neng. Baunya nggak enak lah. Udah kena jenazah udah turun. Saya gelimpangin dah tuh sendiri sampai selesai. Kuruk, udah selesai, udah saya naik. Sampai di apa namanya di jalan tuh, apa namanya tuh si Mayang Sari itu masih ngikutin sampai di depan Moong kan ada taman tuh. Nah, saya parkir mobil di situ. Oh, jadi Mayang Sari itu sering ada, ntar pergi, ntar ada, sering nemenin Babe ini. Sering nemenin. Oh, iya. Saya taruh di situ mobil. Kan di situ dulu ada saya punya adik dagang gado-gado. Gitu. Tahu tiba-tiba digodain. Serino dinyalain. Bunyiin serino. Orang kan mobil kosong ada serino nyala. Pada ketakutan. Iya benar, pada panik. Lari semua orang pada. Nggak ada orang. Nggak ada orang kok serina bunyi. Saya dipanggil. Ini si Mayang Sari ini iseng ya, Be? Nggak kelihatan. Iya, tapi isengnya. Iseng. Nggak kelihatan. Tahu-tahu saya ke sana. Saya geprok tuh namanya ambulannya. Jangan ganggu aja, kenapa sih? Ganggu mulu gitu. Udah. Setelah itu kata adik saya ini dagang gado-gado ini, Bang jangan taruh di sini Bang, taruh di kelurahan aja Bang. Jauhan. Akhirnya saya pindahin ke kelurahan.
Sampai di kelurahan pun sama. Itu juga. Pada hari berikutnya, sampai Satpol PP itu ketakutan. 2 kali bunyi. Pertama malam ini, besok malam lagi bunyi lagi. Akhirnya diminta dipindahin. Saking takutnya diboden terus. Nah, ketiga kalinya saya nganter ke daerah mana, Ciamis. Daerah Ciamis. Awal deh, selalu saya dikawal. Tuh, Mama Mengsari. Ceritanya Mengsari ini begitu saya selidik, gitu kecelakaan di tol dulu kan. Itu pernah kecelakaan di tol, meninggal. Itu. Cuman kok senangnya ikut saya aja. Gitu. Selalu nemenin Babe kemana aja ya, Be? Nemenin aja kemana. Tapi kalau dia mau pergi, udah pergi gitu ya, Be? Pergi aja. Tuh, pergi. Ya, maksudnya cuma nengok. Nggak ngomong, nggak apa, diem aja. Orang rambutnya kadang-kadang bajunya merah. Mukanya gimana, Be? Muka sih hancur apa? Enggak. Bagus ya, kayak manusia. Muka mah cantik mukanya. Cantik orangnya. Mau rambutnya aja nih. Panjang segini, urai rambutnya. Bajunya baju panjang nih. Baju lo apa sih dipanggilnya? Kayak gamis gitu. Gamis, iya. Cantik orangnya. Ngasih unjuk muka ke Babe? Muka kelihatan. Cuman kalau baunya ini kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang wangi, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kalau lagi wangi enak. Udah, kalau mau nemenin aja, tapi jangan ganggu yang lain. Gitu. Dan suatu saat 2 kali Neng hadir kemarin, Neng. Oh, belakangan ini? Apa? Ya. Enggak, masih sewa ambulan. Dulu ya. Cuma nenek-nenek nggak tahu. Kedatangan dia, kalau datang ke kabur kali buruan. Wanginya tapi mungkin kecium kali ya, Be? Kalau dia datang. Wangi kalau yang orang nggak bisa lihat tapi kecium juga. Cium. Ki, apa? Baunya nggak enak banget ambulan nih, Ki. Gitu. Ya namanya ambulan bawa jenazah kayak gitu. Padahal dia lagi nangker di depan nih. Lagi, pokoknya dia selalu hadir. Kalau saya bawa ambulan yang jarak-jarak jauh tuh, selalu nemenin ya? Selalu nemenin. Emang Babe selalu sendiri ya, Be, kalau jarak jauh? Sendiri. Tapi kalau saya di dekat-dekat sini sih, Kalisari, Kelurahan Baru, enggak. Tapi kalau jarak liwat udah sempat Jawa Barat lah, dia selalu ngawal nih. Ngawal dia. Ngawal saya. Itu kawal terus gitu. Itu hampir sekitar 2 minggu sekali lah kalau dapat job. Keluar kota ya? Ke kota, ke mana? Keluar kota. Masuk ikut Pak RT ngikut. Bu, nggak enak bang, gitu. Pak RT. Ya, itu diem aja. Ya. Itu Babe menemukan Mayang Sari, itu berapa lama, Be? Maksudnya sampai akhirnya Babe kan setelah Babe udah nggak bawa ambulan kan akhirnya dia udah nggak ada tuh, Be? Udah nggak ada, masih suka datang. Suka datang, tapi sekarang ini belakangan ini ada berapa sejak corona lah, nggak pernah muncul, nggak pernah. Karena saya kejadian waktu saya tabrakan tuh sampai kaki saya putus nih 3 nih. Saya udah nggak bawa ambulan lagi. Itu udah berapa lama, Be, nggak bawa ambulan? Ya sejak corona lah. Oh, berarti ada 3 tahunan ya, Be? Ada 3 tahunan kemarin. Berarti udah cukup lama juga kenal si Mayang Sari ini ya? Udah lama, Neng. Udah lama. Selalu dampingin saya. Tapi nggak ganggu. Dia mengamankan keselamatan saya. Iya. Gitu. Hanya nemenin aja. Nemenin aja. Itu si Mayang Sari. Cantik orang ini. Cantik. Orangnya tingginya enggak tinggi, pendek enggak, sedang. Ya kira-kira semua tinggi 155 lah. Posisi duduknya dia gimana tuh kalau? Posisi duduk dia sila, Neng. Jadi bukan begini, bukan blonjor, sila. Oh gitu. iya. Sila duduk santai gitu. Nggak ngomong, nggak apa. Kita ngomong juga nggak dijawab. Diem aja. Diem aja, cuman kayak senyum gitu. Saya bilang, kenapa sih kamu selalu ngikutin saya aja?
nggak jawab, nggak apa. Cuman suatu saat dia waktu datang ke rumah sini, dia nyatakan bahwa dia tuh seneng saya. Iya. Jadi sekali hadir dalam Sari, karena malam, kira-kira jam 10-an lah dia datang. Dia diri, saya lagi rebahan di bangku tuh, sambil nonton TV, serap hadir dia. Kaget, saya juga kaget. Nenek-nenek udah tidur. Kedua kalinya baru dia mengutarakan, gitu, mengutarakan bahwa dia itu seneng saya, gitu. Ya, kita nggak tahu asal usulnya, namanya orang gaib ya. Iya bener, beda sama kita. Beda dengan kita. Nah, 2 kali hadir kemari, saya nggak ada jawaban nih. Masa kita harus nemenin orang gaib? Iya. Istilahnya dikata setan, Iya, wujud. Tapi kita ajak ngomong nggak mau. Iya. Gitu. 2 kali hadir. Nah, semenjak saya itu, saya ngantar ke Tasik kemana, selalu dia. Ditemenin, dikawal ya, Be? Kawal dia. Gitu. Kawal sampai selesai. Jadi kalau kita makan nih, saya istirahat. Gimana ya, no? Duduk aja di samping kita, makan, kita makan, ini namanya itu ya, dia nggak ikut makan. Iya, dia aktivitas biasa aja. Biasa aja duduk aja ngeliatin kita makan. Makan nggak? Jawab enggak. Ya makan, bagaimana makan aja. Modelnya. Cuman kita kan bahasa basi. Iya bener. Sekedar nawarin ya. Nawarin. Kemungkinan yang kasih minum juga bentuk diminum. Gitu. Nah, datang kemari ini nih, Ki-Aki. Oh iya. Ki-Aki ngomel, istilahnya ngadat. Gitu. Marahin lah intinya. Marah. Antara dia sama dia ada tuh. Kita nggak tahu dah. Pergi deh itu dia. Pergi akhirnya sampai sekarang ini, riwayat-riwayat Mayang Sari ini masih ada, Neng, masih kadang-kadang dalam ini pikiran tuh. Masih keinget deh ya? Mana nih, apa namanya nih, setan apa gitu. Kok nggak pernah datang gitu. Pernah datang. Nah, begitu saya kejadian tabrakan nih, kejadian tabrakan nih, putus. Itu pas di Cibubur nih, rupanya dia bantu nih. Oh iya. Bantu. Saya nggak bawa ke rumah sakit. Iya. Maksudnya nggak di Fatmawati, nggak terima waktu itu zaman corona. Iya. Dukun Pak, tapi di rumah kayak ada yang Maksudin bantu gitu. Ternyata ya si Mayang Sari itu ya. Mayang Sari bantu. Umur kalau udah 70 liwat, nggak bisa baik. Tapi Allah Maha Kuasa nih. Bener. Gitu. 4 bulan, alhamdulillah Balik lagi. sempurna kembali. Alhamdulillah masih bisa jalan lagi. Bisa jalan lagi. Semenjak itu, kejadian itu sampai sekarang nih. Belum pernah gitu ngawal saya lagi. Ya paling kalau bagaimana gitu, ada masalah. Baru muncul ya, Be? Kalau ada masalah di mana-mana, baru dia muncul. Nggak ngeganggu secara kehidupannya Babeh gitu? Enggak, kalau ganggu secara kehidupan, enggak, Neng. Saya di mana-mana saya nongkrong, alhamdulillah. Orang gimana gitu ya, ngeliat saya tuh, dia kata serem di mana-mana tapi ya. Wah, Ki-Aki mah katanya ada ngikutin nanti. Jadi yang ngikutin ada 2 nih. Ini Ki-Aki sama dia. Ini sejarah Ki-Aki ini. Itu. Setelah saya musibah, saya udah nggak ini lagi, Neng, udah nggak. Saya kan megang bulan 2, Neng.
2 mobil semua saya lepas. Terus serahkan di sini di RW, serahkan di ada lagi di Masjid Al Jadi itu satu tuh. Saya serahkan. Karena mengingat fisik saya pertama udah lemah. Iya. Kedua usia saya udah lanjut. Iya benar. Itu. Tapi dia minta tolong RW apa? Tolong dah, Kong, pegang lagi ambulan, saya nggak mau. Mikir kesehatan lagi ya, Be. Saya menjaga kesehatan saya ini supaya pulih kembali. Ya. Ya, sekarang alhamdulillah Allah kasih saya ini dengan bantuan doa-doa dari anak, dari tetangga, keluarga. Saya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu. Nah, saya main sari ini suatu saat juga saya akan panggil. Gitu. Saya akan panggil secara inilah, secara apa namanya, batin. Gitu. Nah, ini ngadat kalau dia datang kemarin ini, Kiaki, nih sebelah belakang saya nih. Gitu. Nah, ini juga riwayatnya panjang nih sejarahnya. Nanti episode selanjutnya kita akan ngebahas tentang yang ada di belakang, makam yang ada di belakang. Itu sejarah aja agak panjang. Dari zaman revolusi. Nanti kita akan bahas. Akan lebih panjang ya, Be, dari si Mayang Sari ini ya, Be? Lebih panjang. Mayang Sari sebetulnya panjang nih, cuman kita ambilkan singkat-singkatnya aja. Iya benar. Gitu. Hal positifnya yang diambil, dia tuh sebenarnya tidak mengganggu Babe. Memang dia itu menemani Babe setiap perjalanan jauh. Apalagi benar. Ke Jawa Barat, benar. ke Jawa. Saya kan sering ke Jawa nih. Kemana? Kalau kita ke Jawa nggak tahu jalan nih. Oh, dia yang mengarahkan. Soalnya dia yang menuntun. Oh iya. Kemana Jogja udah pedalaman. Wah, kemana jalannya? Nggak tahu. Nunggu saya merinding tuh. Wah, iya tembus ini gitu. Secara keluarga si Mayang Sari ini nggak ngeganggu sama sekali ya, Be? Nggak sama sekali. Berarti memang dia hanya ingin menemani Babe, dia suka sama Babe karena memang mungkin saat itu Babe yang merespon dia mungkin ya, Be, yang melihat hanya Babe doang yang melihat. Jadi akhirnya terus ikut Babe, nemenin Babe. Sering Neng, dia waktu di sini juga, tapi nggak ganggu orang, dia nggak tahu. Apa sih orang tuh nggak tahu. Ambulan dibunyiin, banyak bukan kata saya, banyak yang pada ngadu, 10 WP ngadu. Terus ada saya yang dagang gado-gado di Mongon tuh. Orang pada beli gado-gado, bunyi itu, nggak ada orang kabur. Banyak sejarah-sejarah waktu ke Tasik kemana gitu. Tapi Be, maaf Be dipotong nih. Si Mayang Sari ini ada yang pernah melihat nggak selain Babe? Kayak Be tuh siapa sih di belakang gitu? Ada nggak Be? Ada yang pernah nyampein ke Babe atau gimana gitu? Yang nyampein itu orang ini Neng dulu Satpol PP. Oh iya. Satpol PP di kelurahan. Ki, itu di mobil kok ada perempuan sih Ki katanya. Saya sih ketawa aja. Ya, si Mayang Sari ini. Gitu. Bunyi Neng. Jadi 2 kali. Ini ya. 2 kali bunyi di sana tuh, sekali pertama, terus kedua kalinya bunyi lagi baru. Satpol PP, kalau bisa jangan taruh di sini Ki, ambulan. Saya iseng, mau nggak mau pindahin, taruh di masjid. Saya mohon di kasih tempat di masjid, gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang tuh. Ambulannya masih ada ya, Be? Ada masih. Boleh tuh, sobat milenial mau lihat ambulannya masih ada, barang buktinya masih ada. Bisa berkunjung ada ke dulu jalan ambulannya Neng, ada lagi ambulan odong-odong. Apa itu ambulan odong? Maksudnya ya jelek. Itu dulu. Zaman dari mulai situ dia ngikutin saya tuh Neng. Oh, dari ambulan itu, Be. Dari ambulan odong-odong. Itu selalu ngikutin saya tuh. Gitu. Ya suka dukanya memang 2 ambulan ini banyak nih. Suka dukanya. Tapi kalau dia lagi marah, si Mayang Sari ini, misalnya orang janji jam 11, Kong kita nguburin. Tak tahu jam 11 kita datang, atau setengah 11 saya datang, belum diapa-apain, belum siap. Mobil tuh mogok nih. Oh, itu cara dia marah ya, Be? Wah, udah dorong, udah apa, nggak mau hidup. Saya kesel, saya tendang ambulan. Wah, ganggu aja dah.
Reng hidup. Gitu. Aduh, marah-marah mulu aki-aki kata kalau baru mau hidup katanya itu bulan. Itu hal begitu bukan sekali dua kali yang terjadi nih. Udah sering ya, Be? Sering. Kalau dia ada orang tuh kesel. Misalnya orang janji, Kong ntar jam 10 nguburin. Tak tahu Ngelebihin. sampai johor belum, asar belum. Molor waktunya. Itu dia ngadat tenang tuh, keselnya bukan mobil yang jadi buat sasaran. Gitu. Ngambeknya ya, cara ngambek itu ke mobil. Mobil. Bah, kalau saya lupa, begitu saya ingat, astagfirullahaladzim, rendang, wah, hidup aja. Jadi takut kalau Babe marah. Takut. Kalau saya marah takut nih. Berarti- Cuma kalau dia itu apa namanya, ya kalau dia masih hidup, masih ada, siapa sih kagak demen orang cantik? Iya bener. Cantik nih Cakep orang. berarti. Putih ya. Putih, cantik dah pokoknya orangnya. Usianya sekitar berapa, Be, yang Babe? Usianya sekitar 34 tahun dong kali. Wah, Usianya. masih muda, Be. Lah masih Aduh, masih. Badannya masih cakep, Masih mukanya masih ini. mulus. Aduh. sama ini Neng, apa namanya? Nyi Ratu Roro Kidul bersama dia. Oh. Itu apa namanya? Umurnya. Kok Babe tahu? Babe pernah ketemu? Waduh, sering. Sering. Saya ya bukan satu dua orang, saya ajak ke sana nih. Mandi di lautnya gitu. Di kamarnya. Di Nyi Ratu. Wow. Sama Nyi Ratu itu. Bukan sekali dua kali saya bawa orang ke sana. Ini pengalaman yang luar biasa nih. Bertemu nggak, Be? Sampai bertemu? Temu Itu gimana, Be? Ceritain, boleh dong, Be? Nyi Ratu Roro Kidul nih. Lalu kita di kamarnya nih. Enggak, pertama mandi dulu dah. Mandi di laut nih. Kita selalu dikawal nih sama dia. Gitu. Saya bawa misalnya 5 orang nih. Mandi di Pelabuhan Ratu sana. Orang-orang pada takut nih ke tengah nih. Mandi. Ke depan takut. Iya, di tengah-tengah laut ya, Be? Banyak yang mandi nih kalau malam Jumat Kliwon. Bukan satu dua orang, hampir ratusan orang. Saya sendiri yang paling depan nih. Tuh kalau ombak dateng tuh, kumpul sana. Nutupin. Ya di sendok mau ombak, Iya, heeh. jatuh kira-kira. Ya adalah 50 meter lah. Ke muara namanya muara. Ada situ ada muara nih. Gitu. Udah. Jadi di sana tuh didampingin yang namanya Nyi Ratu Roro Kidul. Dan saya disuruh ke apa namanya Jogja. Di sana di Parangtaritis, Neng. Kalau kita naik kapal laut nggak bisa, ombaknya Oh iya. gede. Gulung gitu ya. Ada kita lewat gunung, dari gunung kita turun, dari atas gunung kita turun. Ada namanya gua Langse, Neng. Sana tempat tapanya Nyi Roro Kidul menurut ceritanya. Saya pernah ke situ. Itu rupanya gimana sih, Be? Apanya? Si Nyi Roro Kidul itu. Oh, cantikan Nyi Roro Kidul, Neng. Cantik. Dia ada pengawalan atau memang sendiri? Enggak. Sendiri, Be? Sendiri. Dia kalau bajunya baju hijau, Neng. Nggak ketutup ininya. Rambut tuh sama berurai rambutnya. Cantik, Neng, orangnya. Tapi kalau lagi galak, Neng, serem. Serem, Be. Oh, kalau lagi mau nerekam orang itu. Karena di sana tuh banyak yang udah diterkam dia, misalnya saat dia kesel di kamarnya. Jadi di kamar itu nih, satu kamar tuh di kamar di Hotel Samudra. Oh iya, hotel Hotel ya. Samudra itu di kamar 309. Itu kan dikawal sama satpam. Satpam kayak seolah-olah suruh pergi saya bawa orang tuh 5, termasuk anak saya bawa ke sana. Gitu. Jadi bukan saya doang. Nah, di sana kita tahlilan, baca Yasin, khususon kita irimin Fatihah buat dia.
dia seneng gitu. Seneng dia kalau enak nih. Jadi sebelah kanan saya ini kalau misalnya di sini kan foto dia nih. Bawah tuh ada kembang, Al-Quran, gitu ya? Banyak, terus ada sio. Kalau lain agama non-Islam ada sio apa. Nah, sini tempat tidur dia neng. Di spraynya hijau. Sebelah sana bangku. Tempat dia ada tamu. Belakang saya ini di belakang gini tempat dia dandan neng. Oh iya, meja riasnya. Di kamar itu dia dandan cantik. Kalau sama Nyi Ratu saya hampir berapa kali, 7 kali kan saya ketemu. 7 kali ketemu sama Nyi Ratu. Sama Nyi Ratu Roro Kidul. Itu pas Babe kesana, kan Babe rame-rame. Yang melihat hanya Babe atau semua yang rombongan itu melihat? Rombongan ada melihat nih. Jadi ada beberapa orang sehingga ngeliat, tapi diantara kita berlima yang saya bawa, anak saya 1, saya 1 7, itu 4 orang tuh ngelihat. Melihat sosok tersebut. Tersebut nih, sampai ketakutan. Makanya di sana di Pelabuhan Ratu itu di Hotel Samudra itu satpam tuh udah paham nih kalau saya datang. Gitu. Sering saya datang kalau orang minta datang kemari minta tolong, dia nggak tahu tujuannya dia apa, minta danterin mandi. Setelah mandi dia mau ke kamarnya Nyi Ratu, ya dia yang bayar semua. Fasilitas dia yang bayar. Kalau wanginya apa tuh, Be? Kalau saat Nyi Ratu Roro Kidul muncul, wanginya itu saya cari nih yang di condet, minyak wangi nggak ada nih. Kecium-ciumnya wangi-wangi nggak ada, baunya. Jadi kayak bau-bau sereh, tapi gimana ya, enak wanginya. Nggak membosankan gitu. Sering juga datang pada wujud. Sering datang kemari. Gitu. Sering beberapa kali datang kemari. Gitu. Udah hadir di sini. Tapi ya namanya beda alam ya. Orang gaib beda alam. Beda alam. Tapi sekarang ini karena saya putuskan saya tidak fisik, udah nggak sana lagi. Ya saya serahin ke rumah teman saya ini Jalan Beret Biru. Ada namanya Kilipa. Serahin ke sana lah ya. Serahin ke sana. Jadi sekarang dia yang ngurus nih. Luar biasa banget ya, Be, pengalamannya. Karena nggak semua orang bisa ketemu sama Nyi Ratu Roro Kidul, Be, walaupun udah datang, udah hadir ke sana. Nggak semua orang bisa. Jarang. Iya, jarang. Dan jarang. Itu memang ada hari tertentu ya, Be? Ada hari-hari tertentu. Ada istilahnya hari seringkali Jumat Kliwon yang didatang. Seringkali Jumat Kliwon. Ini kalau aki-aki ini, kalau saya lagi oleng, nah dia ngadat nih. Gimana? Goyang pikirannya. Ngambek nih. Gitu. Ngambeknya tuh gimana, Be? Ngambek, saya udah matiin nih. Oh, datang ke Babe terus marah-marah ya? Wah, berupa macan nih. Udah makanya namanya moong. Be, terima kasih banyak. Amin, ya. Nanti kalau memang ada waktu, Babe, terus kita akan main-main lagi nih, Be, buat ngebahas tentang sejarah leluhurnya Babe, Ki Haji Moong ya, Be. Boleh ya, Be, ya, mampir-mampir lagi nanti kita bahas ke Sobat Milenial. Nah, Sobat Milenial, begitulah kisah Babe, pengalaman Babe saat membawa ambulan yang akhirnya bertemu dengan sosok Mayang Sari. Mayang Sari. Bener. Tuh, saya kalau gini merinding ya, Be. Terima kasih banyak, Be. Semoga sehat-sehat. Bisa didoakan semua Sobat Milenial untuk kesehatan Babe, panjang umur, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Selalu di sono aja nongkrong, udah begini aja udah jadi awet muda, Be, kalau sering nongkrong ya, Be. Bahagia selalu. Nongkrong aja kayak jagoan tanggung. Iya. Nggak apa-apa, Be. Oke, udah sekian. Karena wilayah sini kan termasuk Babe sebagai keamanan. Iya, benar. Gitu. Silaturahmi sama
orang-orang kampung sini juga Be jadinya, jadi ketemu banyak orang. Silaturahmi kemana-mana Neng. Ya jadi banyak pengalaman. Jadi semakin banyak silaturahmi semakin panjang umur ya Be. Iya. Amin ya Allah. Nah sekian dulu cerita dari Babe. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Bisa undur diri dan Babe juga undur diri. Salam sobat milenial.